Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelas A1 angkatan 2025 akan menjelaskan tentang isi booklet yang kita buat bersama-sama. Isi booklet ini berisikan tokoh-tokoh teori keperawatan pada masa dahulu. Pada saat kita membaca kembali, ternyata teori-teori itu sangat relevan hingga sekarang. Oleh karena itu, kita akan lanjut ke kelompok yang pertama. Tokoh pertama adalah Florence Nightingale dengan environmental theory. Beliau menjelaskan bahwa lingkungan seperti kebersihan, pencahayaan, udara segar, dan ketenangan berpengaruh besar dalam mempercepat penyembuhan pasien. Di era modern, teori ini masih terus diterapkan melalui pengendalian infeksi, penggunaan ruang isolasi, sistem ventilasi khusus, serta pengurangan kebisingan di ruang perawatan. Selanjutnya adalah John Watson dengan Theory of Transpersonal Caring. Watson menekankan bahwa inti keperawatan adalah caring, di mana perawat tidak hanya memberikan tindakan medis, tetapi juga empati serta dukungan emosional, psikologis, sosial, dan spiritual. Di era kecerdasan buatan atau AI saat ini, teknologi tetap tidak akan bisa menggantikan sentuhan manusia, komunikasi terapeutik, dan kepedulian tulus seorang perawat. Dengan teorinya yakni bureaucratic caring. Karen Andre menegaskan bahwasanya caring harus tetap dilaksanakan meskipun pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari aturan rumah sakit, teknologi, hukum, ekonomi, maupun administrasi. Selanjutnya ada Patricia Benner dengan teorinya yakni Novice to Expert. Patricia Benner menegaskan bahwasanya pengalaman seorang perawat itu dipengaruhi oleh praktik yang dilakukannya. Patricia Benner sendiri membagi ke dalam beberapa tahap, mulai dari novice, advanced to expert, kompeten, proficient, dan yang terakhir expert. Selanjutnya ada Dorothea Orem dengan self-care deficit theory. Nah, self-care deficit theory ini bagaimana tujuan utama perawat itu adalah membantu pasien untuk merawat dirinya secara mandiri. Contohnya bagaimana perawat membantu pasien stroke untuk makan, berpakaian, dan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri sesuai dengan kemampuan yang dimampui oleh pasien tersebut. Myra Astrid Levine. Myra Levine memperkenalkan conservation model. Nah, pada conservation model ini adalah bagaimana kita mempertahankan energi dan keutuhan pasien agar proses penyembuhan berjalan dengan optimal. Contohnya sendiri, bagaimana kita mengatur aktivitas pasien agar pasien tidak terlalu lelah, khususnya pada pasien jantung atau pasien kritis. Sister Vanessa Roy mengembangkan Roy Adaptation Model. Beliau memandang manusia sebagai individu yang harus mampu beradaptasi terhadap perubahan akibat penyakit maupun kondisi kehidupan. Perawat berperan membantu pasien agar mampu beradaptasi secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Selanjutnya adalah Betty Newman dengan Newman System Model. Menurut Newman, manusia selalu menghadapi berbagai stresor yang dapat mengganggu kesehatannya. Perawat bertugas mencegah dan mengurangi dampak stres tersebut sehingga keseimbangan kesehatan pasien tetap terjaga. Ramona T. Mercer. Ramona Mercer menjelaskan bahwa proses seseorang menjadi seorang ibu melalui becoming a mother theory. Teori ini menekankan bahwa peran keibuan berkembang secara bertahap sejak masa kehamilan sampai dengan kelahiran, dipengaruhi oleh dukungan keluarga, pengalaman, dan juga kondisi ibu maupun bayi. Perawat berperan memberikan edukasi, dukungan emosional, dan pendampingan sejak kehamilan hingga masa nifas, agar ibu mampu menjalankan peran barunya dengan percaya diri dan mandiri. Merle Michel mengembangkan uncertainty in illness theory yang menjelaskan bahwa individu memaknai ketidakpastian akibat penyakit yang dideritanya. Pasien sering mengalami ketidakpastian terhadap penyakitnya, terutama saat diagnosis belum jelas atau perjalanan penyakit sulit diprediksi, sehingga muncul rasa cemas dan juga takut. Perawat membantu dengan memberikan informasi yang jelas, edukasi mengenai kondisi dan pengobatan, serta dukungan emosional, agar pasien lebih tenang dan mampu beradaptasi menghadapi penyakitnya. Perkenalkan teori of self-transcendence. Teori ini membantu pasien menemukan makna hidup, harapan, dan ketenangan ketika menghadapi penyakit kronis atau kondisi terminal. Perawat mendampingi pasien agar tetap memiliki semangat dan kualitas hidup yang baik. Selanjutnya, Jurgen Gaskill X mengembangkan teori of chronic sorrow. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat mengalami kesedihan yang berulang akibat penyakit kronis, kehilangan, atau disabilitas.
Perawat membantu pasien maupun keluarga melalui komunikasi terapeutik dan dukungan emosional. Teori Catherine Kolkaba, Catherine Kolkaba itu mengembangkan suatu teori yaitu teori of comfort. Nah, beliau menjelaskan bahwa kenyamanan merupakan kebutuhan dasar pasien. Maka dari itu, perawat harus memberikan kenyamanan secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual agar proses penyembuhan menjadi lebih optimal. Selanjutnya yaitu Cheryl Tatanobek. Nah, tokoh terakhir adalah Cheryl Tatanobek dengan postpartum depression theory. Nah, jadi teori ini tuh menjelaskan pentingnya mendeteksi depresi setelah melahirkan. Nah, kita sebagai perawat berperan melakukan screening, memberikan edukasi, dukungan emosional, dan membantu ibu memperoleh penanganan yang tepat sehingga kesehatan ibu maupun bayi tetap terjaga. Dari seluruh teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa setiap tokoh memiliki fokus yang berbeda. Namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Mulai dari menciptakan lingkungan yang sehat, memberikan caring, meningkatkan kemandirian pasien, membantu adaptasi, mengurangi stres, hingga memberikan kenyamanan dan dukungan psikologis bagi pasien. Hal ini menunjukkan bahwa teori keperawatan bukan hanya konsep yang dipelajari di kelas, tetapi juga landasan praktik keperawatan yang profesional, holistik, dan berpusat pada pasien hingga saat ini. Demikian presentasi dari kelas A1 mengenai buklet relevansi teori keperawatan dalam praktik masa kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.